An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu, semoga Allah meridhoi, anhuma kepada Umar dan Abdullah Ibnu Umar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, ketika Rasul membaca ayat itu, qala, beliau bersabda, yaqumu ahaduhum fi rashihi, masing-masing dari kalian atau tiap-tiap kalian akan berdiri di dalam keringatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para jamaah sekalian. Guru kita Ustadz Danuri Syafi'i, Ketua DKM Mushola Al Jihad Bapak Ardi Wijaya, Pak RT, Ketua Ta'lim Malam Senin Bapak Ahlul Mu'in, para orang tua kami, mudah-mudahan seluruhnya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan rumah pada malam hari ini yaitu Bapak Sardi. Mudah-mudahan Pak Sardi sekeluarga senantiasa mendapat kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezekinya berkah, tambah luas, amin ya rabbal alamin, sehat walafiat. Bapak-bapak sekalian, kita lanjutkan yang kemarin. Kemarin itu hadis bahwa kita tidak akan bergeser untuk pindah ke tahap selanjutnya di akhirat itu sampai ditanya mengenai 4 hal, ya. Masih ingat Pak? Mengenai umurnya, mengenai badannya, mengenai ilmunya, dan seterusnya. Nah, sementara kita nunggu untuk ditanya-tanya itu, maka ada peristiwa, yaitu peristiwa kita berkeringat nanti, ya. Nah, ini yang sangat dahsyat dan tidak bisa dibayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fi syiddati hauli al-mauqif, mengenai dahsyatnya huru-hara di mauqif. Mauqif itu tempat kita berhenti untuk menunggu, ya. Untuk menunggu diberikan suhuf, nanti kemudian kita menunggu untuk dihisab. Kalau tempat kita digiring itu namanya mahsyar. Qauluhu ta'ala, ala yadhunnu ulaika annahum mab'usuna liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Surat apa nih Pak? Masih juz amma ini. Ini surat Al-Mutaffifin, ya. Wailul lil mutaffifin alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun ulaika annahum mab'us ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun, ya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun. Apakah tidak takut mereka itu, orang-orang yang berbuat curang, mutaffif, tatfif. Dulu di pelajaran Al-Kabair sudah kita bahas. Apa tatfif itu, Pak? Tatfif itu berbuat curang, mengambil hak orang lain, tapi sedikit, Pak. Bahasa Jawanya itu ngendit mungkin, ya. Kalau kita belanja minta dipenuhin timbangannya. Tetapi kalau kita yang ngelayanin orang, dikurangin segram 2 gram, nggak banyak segram 2 gram. Itu namanya tatfif. Hati-hati Pak. Nanti kan di hadis itu ada seorang budak miliknya Nabi Muhammad itu memasangkan pelana kuda, tiba-tiba ada yang memanah, ya, mati.
Kemudian para sahabat bersaksi, wah ini surga, ini matinya baik sekali, ya, ahli surga. Apa kata Nabi Muhammad? Enggak, dia di neraka. Dia di neraka. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah dia mengambil manik-manik, hanya manik-manik, Pak. Manik-manik dari rampasan perang yang belum dibagi. Yes. Jadi perang, ya, kemudian ada rampasan, kan mestinya dibagi-bagi oleh Nabi. Tapi dia duluan ngambil, ya. Mungkin souvenir dikit gitu ya. Mungkin kita perang ngeliatnya pistol-pistol bagus nih, diambil duluan gitu ya. Atau pisau-pisau bagus nih, ambil duluan gitu ya. Nah, itu nanti ya, ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin azim. Apakah mereka nggak takut nanti mereka akan dibangkitkan untuk hari yang sangat besar? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yauma yaqumun nas, pada hari manusia berdiri lirabbil alamin, untuk Tuhan semesta alam. Nah, yaqumun nas ini Pak, berdirinya manusia ini mauqif namanya. Kita berdiri. Ya. Nah, mungkin ada yang duduk-duduk yang tidak tahu, tapi nanti kita nggak nyaman di situ ya, tidak nyaman. Bapak-bapak sekalian, tatfif yang paling enteng itu yang sering sekali dilakukan itu adalah mempermainkan kwitansi biasanya, Pak. Misalnya saya dapat tugas dari sekolah, Pak Subhan belikan 10 kotak kue atau 100 kotak kue dengan uang 1 juta. Berarti kan satu kue, satu kotaknya 10.000. Iya. Datang ke saya ke Jeng Enok misalnya. Ada nggak kue sekotak harga 10.000? Ya. Ada, nanti saya siapkan 100 misalnya. Ya. Nah, Jeng Enok sudah ngitung biaya produksi dan lain-lain 8.500. Keuntungan saya 1.500. Keuntungan yang sangat wajar untuk bangun paginya, ngepakinnya, ya, nyeteplesin kardusnya, natanya, itu kan luar biasa Pak. Bayar karyawannya 1.500 cukup lah. Oleh saya ditawar misalnya, Bu, 9.000 ya. Nah, akhirnya tawar-menawar, oke, 9.000 dapat. Nggak apa-apa dah, tadinya untung 1.500, jadinya untung gopek doang, ya, untung gopek doang, yang penting ada untungnya. Nah, setelah selesai kue udah diantar, saya minta tolong kwitansinya ditulis 10.000, ya. Ya. Akhirnya saya ngambil setiap kotak itu keuntungan 1.000. Saya nggak ngapa-ngapain, Pak. Nggak bangun pagi masak, nggak ngepak-ngepakin, nggak nyeteplesin, nggak bayar karyawan, nggak nganter, dapat 1.000, Pak. Ya. Tapi orang yang jualan yang susah Pak ya, malah dapat gopek. Itu namanya zolim nggak Pak? Zolim itu ya. Zolim, tidak boleh. Untuk memperkaya diri sendiri, untuk keuntungan diri sendiri, tidak boleh. Nah, ini banyak di instansi-instansi biasanya. Ya, ya, iya. Kecuali kalau terpaksa Pak. Saya pernah Pak terpaksa kayak begitu. Kalau dapat sumbangan dari pemerintah itu biasanya harus pas Pak. Yang dianggarkan sekian, ya kwitansinya harus segitu harganya. Nah, saya itu pernah dapat hibah untuk usaha, ya, sekolahan saya itu. Akhirnya anggaran itu kan udah dirinci tuh, beli etalase sekian, beli rak Alfamart sekian, ya, itu udah di. Nah, akhirnya saya keliling tuh Pak, keliling ke toko-toko Madura itu kan lengkap itu. Di toko-toko Madura itu banyak rak-rak Alfa itu yang bekas-bekas itu. Tawar. Anggarannya 2 juta. Tetapi nggak ada satupun toko, udah keliling dari sono ke sono, harganya yang pas 2 juta itu nggak ada. Adanya 1.750, ya. Padahal kalau saya ditulis kwitansinya 1.750, nggak masuk di sistemnya kan, itu ditolak, harus sama, ya, kwitansinya harus sama. Lah gimana ya? Gimana ini? Akhirnya saya ngomong ke tukang Maduranya itu, Pak, bikinin ya kwitansinya 2 juta. Wih, orang Maduranya marah-marah Pak. Rupanya dia jujur juga orangnya ya. Marah-marah ya.
Tapi dibikinin kwitansi, tapi marah-marah dimaki-maki kita. Akhirnya udah dengan muka nahan malu itu pergi gitu. Ya habis gimana, nggak ada pilihan lain ya. Itu pernah terjadi ya, saya seperti itu. Ya, tapi kan bukan untuk memperkaya diri sendiri. Iya. Gitu Pak. Nah itu hati-hati ya. Nah, jadi kalau yang dagang-dagang ini mendingan untuk menghindari itu lebihin aja daripada ngurangin ya. Mendingan lebihin lah ya. Beli beras udah ditimbang sekilo, tambahin dikit, seret, nah itu ya, dia dikit, nah berkah insya Allah ya, daripada ngurangin. Dikasih segram, kalau yang beli 100 orang berapa udah kerugian kita. Tapi kalau niatnya sedekah insya Allah diganti oleh Allah ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu, semoga Allah meridhoi, anhuma kepada Umar dan Abdullah Ibnu Umar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, ketika Rasul membaca ayat itu, qala, beliau bersabda, yaqumu ahaduhum fi rashihi, masing-masing dari kalian atau tiap-tiap kalian akan berdiri di dalam keringatnya ya. Jadi masing-masing orang akan berkeringat ila ansofi udhunaihi, sampai pertengahan kupingnya. Jadi di sini keringat itu ya, tergantung amalnya, nggak semuanya sekuping Pak. Padahal kalau menurut logika kan namanya banjir itu sama semua ya. Misalnya banjir keringat, ya orang kerendamnya sama, semulut ya semulut, sekuping ya sekuping. Cuman ini nanti di hadis berikutnya ada keterangan, ada yang cuman semata kaki, ada nisfus sak, ada sedengkul dan seterusnya. Ya, nah seperti apa nggak usah dibayangkan. Yang pasti yang kita yakini dari hadis ini adalah kita semua akan berkeringat di akhirat. Ya, ini hadisnya sahih. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Walafdzu lahu, lafaz tadi itu miliknya Muslim. Warawahul Bukhari, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hanya beda redaksi saja. Hadis berikutnya, An Abdul Aziz Al-Attori an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. La a'lamuhu illa rafa'ahu, kata Abdul Aziz ya. Kata Abdul Aziz, la a'lamuhu, aku tidak mengetahui hadis ini, illa rafa'ahu, melainkan hadis ini marfu kepada Nabi Muhammad ya. Jadi hadis itu kan ada yang marfu, artinya itu ucapan Nabi. Ada yang mauquf, kalau mauquf berarti ucapannya sahabat, mungkin ucapannya Anas ya. Ada yang maktu itu ucapannya tabi'in. Nah, kata Abdul Aziz, setahu saya hadis ini marfu ya. Artinya Anas menyandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Qala, Rasulullah bersabda, lam yalqa ibnu adama syai'an mundu khalaqahu Allahu azza wa jalla asyadda. Lam yalqa, tidak akan berjumpa. Siapa ibnu Adam? Syai'an, kepada sesuatu. Mundu khalaqahu, semenjak dia diciptakan oleh Allah, khalaqahullahu azza wa jalla, asyadda, sesuatu yang lebih berat ya. Asyadda ini jadi naatnya syai'an itu ya. Sesuatu yang lebih berat, alaihi, atasnya, minal mauti, dari kematian. Bapak-bapak, mungkin kematian kita itu enak ya, nggak ngerepotin orang, kita cuman tiba-tiba bakar-bakar sampah, tiba-tiba celentang mati ya. Keluarga nggak repot, saudara-saudara nggak ada yang repot ya, tinggal nguburin kita aja. Tetapi seringan itu pun itu adalah sesuatu yang paling berat. Semenjak dia diciptakan Allah, peristiwa paling berat itu mati pasti. Kematian itu peristiwa paling berat bagi kita ya. Begitu. Summa innal mauta ahwanu mimma ba'dahu. Kemudian kematian itu lebih ringan mimma ba'dahu, daripada peristiwa sesudahnya.
Bapak-bapak sekalian, peristiwa di akhirat itu sangat berat ya. Mati itu nggak ada apa-apanya. Mungkin kita umur 63 mati ya. Ba'dahu setelahnya kita nunggu mahsyar aja sekian lama. Nunggu bangkit itu sampai hari kiamat baru bangkit ya. Kalau kiamatnya besok ya besok berarti cuma bentar ya. Tapi kalau kiamatnya masih 100 tahun lagi, lama lagi. Terus di akhirat kita digiring berapa tahun, kita menunggu di mauqif berapa ribu tahun ya. Ditimbang berapa tahun, jembatan berapa tahun. Masya Allah, itu sangat berat sekali. Berat, kita nggak ada baju, kondisinya seperti itu ya. Nah, kita persiapkan untuk itu, Pak. Kita persiapkan untuk itu. Umur kita di dunia sedikit, tetapi sedikit ini sangat menentukan ya. Dikit tapi bisa menyelamatkan kita di tempat yang begitu panjangnya gitu. Ya. Jangan pengennya selamat tapi ogah-ogahan ya. Seru beramal ogah-ogahan. Ya, paling enggak kita jadi orang baik ya, walaupun orang baik sedang-sedang ya. Kadang baik, kadang berdosa ya, sudah ya. Yang penting ada baiknya. Kita kan nggak sekelas ya, nggak sekelas wali misalnya, ulama ya, nabi apalagi ya. Wa innahum la yalqauna min hauli dzalikal yaumi siddatan hatta yuljimuhul araqu. Innahum sesungguhnya mereka la yalqauna sungguh akan berjumpa, akan mendapati min hauli dzalikal yaumi dari beratnya ya, dari huru-haranya hari itu siddatan ya, keberatan. Siddah itu artinya sesuatu yang memberatkan ya. Hatta yuljimuhumul aroku, sampai mereka dikekang oleh keringatnya. Dikekang itu dibungkam ya, dibungkam oleh keringatnya. Hatta innas sufuna, sehingga sesungguhnya perahu-perahu lau ujriyat, seandainya dijalankan di keringat itu, fihi di dalam keringat, lajarot, tentu perahu itu akan berjalan. Itu perumpamaan saja. Artinya apa? Perahu itu berjalan dalam apa sih airnya? Apakah kalau cuma 30 cm perahu bisa jalan? Enggak. Kalau semeter mungkin ya. 2 meter bisa. Artinya keringat itu tidak ya, tidak dangkal, Pak. Jadi dia seandainya ada perahu bisa jalan. Bukan berarti nanti di sana ada perahu, enggak ya. Jadi perahu itu seandainya dijalankan dia bisa jalan, saking banyaknya keringat itu ya. Itu adalah nas dari Nabi Muhammad. Rawahu Ahmad marfu'an biftisorin. Hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad secara marfu, artinya disandarkan kepada Nabi. Biftisorin dengan ringkas, artinya ini hadis sudah diringkas. Wa Tabraniyu, dan diriwayatkan oleh Imam Tabrani fil Awsat, dalam kitab Mu'jam al-Awsat. Imam Tabrani punya kitab Mu'jam 3 ya, Mu'jam Shogir, Awsat sama Kabir. Wa lafdzulahu, dan lafadz ini adalah miliknya Imam Tabrani. Wa isnaduhuma jayyidun, dan isnad keduanya atau sanadnya itu baik. Kama qalahul Munziri, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Munziri dalam kitab Targhib ya. Nah, jadi ini sanadnya hasan ya, sanadnya hasan, jayyid, bagus ya. Baik Bapak-bapak sekalian, mungkin sekedar itu cukup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.